warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan materi kami mengenai konsep administrasi pendidikan. Di mana di kelompok A1 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Miftah Al-Khaira sebagai ketua, yang kedua Akila Nurul Amalia, yang ketiga Musdalifah, dan yang keempat Nur Fadilah. Baik, di sini saya langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Miftah Al-Khaira, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertiannya tersendiri. Jika kedua atau itu digabungkan, dapat pengertian baru. Kata administrasi menurut kata asalnya etimologis berasal dari bahasa Latin et plus ministret. Et berarti intensif, sedangkan ministret berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Berikut ini adalah pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Muhammad Ngalip Parwanto, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan dan mengikut sertakan sumber-sumber potensi yang ada, baik sarana dan prasarana maupun manusia, dalam mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pentingnya administrasi pendidikan. Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya administrasi memiliki pesan yang sangat penting dalam pendidikan, di mana salah satu peran pentingnya seperti dengan... Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan tujuan dan fungsi administrasi pendidikan pada materi kedua, yaitu tujuan administrasi pendidikan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas yang sesuai dengan cita-cita berbangsa berdasarkan Pancasila. Adapun fungsi administrasi pendidikan terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pergerakan, yang keempat fungsi perkoordinasian, dan yang terakhir fungsi pengawasan. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemateri kedua, selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Ananda Musdalifah, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Dilihat dari proses sebenarnya, administrasi itu bukan sekedar kegiatan yang berkaitan dengan masalah kerja di kantor saja. American atau BCS menyepakati fungsi-fungsi pokok administrasi adalah sebagai berikut. 1. Planning atau perencanaan. 2. Ada organizing atau pengorganisasian. 3. Stimulating atau motivating atau pemberian dorongan. 4. Ada coordinating atau pengkoordinasian. 5. Ada evaluasi atau penilaian. ESA memakai istilah stimulating atau motivating untuk fungsi yang berkaitan dengan menggerakkan atau mendorong pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain itu, juga memasukkan fungsi evaluasi sebagai fungsi yang terakhir dalam proses administrasi. Hal ini dipandang penting karena evaluasi adalah suatu proses untuk mengetahui bagaimana hasil dari sebuah proses administrasi itu setelah dilaksanakan. Selain itu,
Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas suatu perencanaan yang telah dibuat atau dipersiapkan atas pelaksanaan suatu program kerja, sehingga apapun organisasinya, maka proses administrasi itu akan dimulai dari fungsi perencanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup atau bidang garapan yang sangat luas. Secara lebih rinci, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. Ada administrasi tata laksana sekolah, yaitu organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Ada otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian atau kesejahteraan personel sekolah, masalah perlengkapan dan pembekalan, dan terakhir ada keuangan dan pembukuan. Ada administrasi personel guru dan pegawai sekolah. 1. Pengangkatan dan penempatan guru. 2. Organisasi personel guru-guru. 3. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Yang keempat, ada rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru. Dan terakhir, ada guru-guru. 3. Ada administrasi peserta didik. Pertama, ada organisasi dan perkumpulan peserta didik. Kedua, masalah kesejahteraan dan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik. Yang ketiga, ada penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik. Yang terakhir, ada bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Keempat, ada supervisi pengajaran. Yang pertama, ada usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. Yang kedua, ada usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik. Yang ketiga, ada mengusahakan cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Mempedomangi dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Kedua, ada menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode-metode pelaksanaannya, disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada kurikulum bukanlah merupakan suatu yang harus diikuti dan diturut, begitu juga dengan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikit pun. Kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Yang keenam, ada pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. 1 adalah cara memilih letak dan penentuan luas tanah yang dibutuhkan. Yang kedua, ada mengusahakan, merencanakan, dan menggunakan biaya pendirian gedung sekolah. Yang ketiga, ada menentukan jumlah dan luas ruangan-ruangan kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan, olahraga, dan sebagainya. Yang keempat, ada cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas lain yang efektif dan produktif, serta pemeliharaannya secara kontinu. Yang keempat, ada alat-alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari administrasi pendidikan mencakup administrasi tata laksana sekolah, administrasi personel guru dan pegawai, administrasi peserta didik, dan supervisi pengajaran, pembinaan kurikulum, dan perencanaan pembangunan sekolah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi dari presentasi kelompok kami. Silahkan yang ingin bertanya angkat tangan. Silahkan Jamalia Ubakian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, tantangan apa saja yang bagaimana tantangan
yang harus diperhatikan oleh siswa dalam memahami administrasi pendidikan? Itu saja, sekian. Terima kasih Jamalia. Ya. Baik, selanjutnya Mira Atika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan bertanya, bagaimana cara administrasi pendidikan bagaimana cara administrasi pendidikan mengelola sumber daya manusia, sekolah atau lembaga pendidikan lain? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mira. Selanjutnya Vika. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Vika. Miftah untuk menjawab pertanyaan dari Mira Atika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mira. Administrasi pendidikan mengelola sumber daya manusia atau SDM di sekolah atau lembaga pendidikan melalui beberapa langkah penting. Antara lain, yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yang ketiga, pengembangan dan pelatihan, yang keempat, penilaian kinerja, yang kelima, motivasi dan penghargaan, yang keenam, manajemen konflik, yang ketujuh, pembagian tugas dan tanggung jawab, yang kedelapan, penyusunan program kesejahteraan. Mungkin itu saja. Baik, apakah saudari Mira menerima jawabannya atau ada sanggahan? Tidak ada suaranya. Maaf, tadi sudah. Lalu apakah langkah-langkah administrasi pendidikan dapat memastikan bahwa SDM yang ada di lembaga pendidikan dapat bekerja dengan maksimal, berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan? Baik, dengan administrasi pendidikan yang efektif, memaksimalkan kontribusi SDM melalui rekrutmen tepat, pelatihan berkelanjutan, motivasi tinggi, pengelolaan karir yang baik, dan kesejahteraan yang terjamin. Hal ini memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Mungkin itu saja. Baik, apakah saudari Mira masih ada sanggahan atau sudah diterima? Jawabannya diterima. Terima kasih Mira. Baik, pertanyaan yang pertama dari saudari Jamalia akan dijawab oleh saudari Musdalifah, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jamalia. Siswa dapat memahami konsep
konsep administrasi pendidikan dalam lingkup sekolah melalui beberapa pendekatan. Pertama, ada pendekatan konstekstual seperti studi kasus sekolah, menganalisis bagaimana administrasi sekolah, misalnya penerimaan siswa baru, pengelolaan keuangan, penjadwalan kegiatan, dijalankan dalam praktik. Diskusi kelas dapat berfokus pada efektivitas dan efisiensi berbagai prosedur. Yang kedua ada pendekatan teoritis, seperti pengantar konsep dasar, penjelasan singkat tentang konsep-konsep kunci administrasi pendidikan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam konteks sekolah. Yang ketiga ada pendekatan simulasi dan permainan peran. Simulasi dan pengelolaan sekolah, siswa dapat berpartisipasi dalam simulasi pengelolaan sekolah, di mana mereka berperan sebagai kepala sekolah, guru, atau staf administrasi dan menghadapi tantangan administrasi sekolah yang nyata. Yang keempat ada penggunaan teknologi, seperti presentasi multimedia. Penggunaan presentasi multimedia yang menarik dan interaktif dapat membantu siswa memahami konsep administrasi pendidikan dengan lebih mudah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Jamalia menerima atau masih ada sanggahan? Masih ada sanggahan. Bagaimana kalian coba jelaskan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih. Menjawab sanggahan, siswa dapat memahami konsep administrasi pendidikan di sekolah dengan menghubungkannya ke pengalaman sehari-hari mereka. Berikut beberapa contohnya, yaitu pertama, mengatur waktu belajar. Ini mirip dengan perencanaan dan pengorganisasian dalam administrasi sekolah. Kedua, ada mengelola tugas rumah. Menyusun tugas rumah, mengatur barang-barang, dan menyelesaikan tugas tepat waktu, mencerminkan aspek pengorganisasian dan pengawasan dalam administrasi. Ketiga, ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berpartisipasi dalam klub sekolah atau organisasi siswa, melibatkan perencanaan kegiatan, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan bersama. Keempat, ada mengikuti aturan sekolah, memahami dan mematuhi aturan sekolah seperti tata tertib, jadwal pelajaran, dan prosedur pelaporan, menunjukkan pemahaman tentang bagaimana aturan dan prosedur membentuk operasional sekolah. Yang kelima adalah menggunakan aplikasi atau website sekolah. Jika sekolah menggunakan sistem online untuk tugas, pengumuman, atau nilai, siswa yang mampu menggunakan sistem tersebut dengan baik menunjukkan pemahaman tentang bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan administrasi. Kembali moderator. Baik, Saudari Jamalia, apakah masih ada sanggahan atau sudah terima? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tika, bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pendidikan. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi pendidikan dengan berbagai cara. Yang pertama, pembelajaran digital melalui platform e-learning dan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Yang kedua, teknologi kecerdasan atau buatan AI dan analitik data juga dapat membantu mempersonalisasi pembelajaran dengan menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, sistem manajemen sekolah dapat mengotomatiskan tugas administratif seperti pencatatan, absensi, dan evaluasi siswa, sehingga guru dapat lebih fokus pada pengajaran saja. Teknologi juga meningkatkan keterlibatan siswa melalui interaktivitas, seperti misalnya dengan penggunaan augmented reality atau virtual reality. Komunikasi dan kolaborasi juga semakin meningkat dengan adanya aplikasi seperti Zoom, Microsoft, dan Google Meet yang dimungkinkan untuk berdiskusi dan bekerja kelompok tanpa harus bertemu langsung. Dengan memanfaatkan teknologi dengan tepat, pendidikan menjadi lebih efisien, fleksibel, dan menarik bagi siswa maupun pengajar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah saudara Vika menerimanya atau ingin menyanggah? Dipersilahkan. Baik, terima kasih, jawaban saya terima. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan dan mengikut sertakan sumber-sumber potensi yang ada, baik sarana dan prasarana, maupun manusia dalam mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.